Halo Borakers, kembali lagi kita akan bedah dari tokonya Om Botak, yaitu Mall Thermal. Teman-teman yang memang sudah pernah ngikutin dari video-video sebelumnya, ini adalah journey-nya kita bangun Mall Thermal ya teman-teman ya. Halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Dan memang Mall Thermal ini cukup unik karena saat ini pun saya menjual dari produk-produk Mall Thermal lebih banyak di offline daripada di online ya. Karena memang kita banyak sekali yang kontak kita untuk grosiran karena harga kita grosir cukup kompetitif ya. Kenapa? Karena teman-teman sebagai seller pun tahu kalau memang beli di offline sama online sekarang selisih cukup jauh ya. Dan kita selisih harganya online sama offline ini terutama yang beli grosiran itu bisa sampai 40% ya. Jadi teman-teman kalau mau kontak, mau beli offline silakan ya, karena ini akan jauh lebih hemat. Tapi saya akan bongkar dari berapa update video, iklan Shopee yang terbaru ya, dan mungkin ada tools-tools yang memang sebenarnya secara basic prinsip sih sama ya, tapi mungkin ada beberapa matrix-matrix yang tadinya nggak ada dan kita akan bongkar di video ini. Jadi jangan mana-mana, nonton sampai habis supaya teman-teman nggak bingung dan kita akan bantu teman-teman. Nah, kalau dari dashboardnya sendiri, sebenarnya menurut saya yang paling baru itu adalah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, matriksnya ini berubah. Kalau dulu ini nggak ada matrik-matrik seperti ini di data di iklan performa. Jadi iklan dilihat itu udah ada, udah lama ya. Jumlah klik yes, persentase klik juga, produk terjual, penjualan dari iklan, biaya iklan, ROAS ya. Acos udah nggak ada teman-teman, udah dihilangin dari sini ya. Jumlah voucher, nah ini baru ya, jumlah voucher, penjualan dari voucher, tambah ke keranjang, nah ini baru persentase tambah ke keranjang. Jadi salah satu yang membuat saya tertarik ini adalah sebenarnya matriks ini ya, matriks tambah ke keranjang. Nah menurut teman-teman ini matriksnya menarik atau enggak? Kalau saya sebagai advertiser ini menurut saya ini sangat menarik. Ya kenapa? Karena belum tentu setiap hari iklan kita ini ada penjualannya. Terutama untuk teman-teman yang jual barang-barang yang nggak terlalu fast moving atau barang-barang yang mahal, tapi angka tambah ke keranjang itu ada ya. Nah misalnya saya coba nyalakan ini ya. Jadi kalau memang iklan itu berjalan ya harusnya tambah ke keranjang itu setiap hari harus ada. Kalau biayanya gede ya, misalnya kita lihat dan tambah ke keranjangnya itu nggak ada, ini menjadi satu tanda tanya ya. Nah kita lihat ya, untuk produk ini tanggal 31 Mei. Nah, ini ya. Ini screenshot seperti ini yang biasa akan sangat membantu dengan adanya fitur tambah ke keranjang. Jadi, di hari ini 31 Mei, ini kita mengeluarkan biaya iklan 16.700 tapi tidak ada pembelian. Padahal iklannya nyala terus ya, sampai malam dia nyala ya. Menghabiskan 16.700 sampai terakhir jam 10 malam ini masih ada yang klik ya, tapi nggak ada pembelian. Nah, kalau teman-teman ini adalah seller yang newbie dalam beriklan, pasti akan mematikan iklannya karena berasa, apalagi kalau cuma lihat dalam satu hari, ini udah akhir bulan ya, kok nggak ada penjualan padahal saya udah keluarin biaya iklan ya. Tapi buat seller yang udah nonton video ini, buat teman-teman Botakers ya, pasti udah tenang karena berasa oh ya memang ini wajar ya kan. Yang penting sebenarnya kita melihat sebagai satu keseluruhan, kita lihat iklan itu jangan cuma ngelihat harian ya, tapi lihat bulanan. Apakah dalam satu bulan jumlah yang kita keluarkan dan omset yang dari iklan itu sesuai ya. Yang kedua yang kita lihat bedah dari harian. Apakah ketika kita iklan nggak ada penjualan pun ada yang menambah ke keranjang? Karena tujuan kita ngiklan adalah orang ATC ya. Add to cart dari 34 klik, secara persentase klik masih aman 3%, masih cukup sehat. Dia tambah ke keranjang 3, nah konversi juga masih bagus ya. Nanti dia beli atau nggak beli itu urusan nanti ya. Tapi kalau saya lihat besokannya ada 4 produk yang terjual ya. Jadi belinya kapan? Belinya besok ya. Jadi ini yang saya lihat salah satu matriks yang menarik ya. Apalagi persentase tambah ke keranjang ini 8% ya. Dimana kalau secara rata-rata persentasenya ini masih sesuai dengan
1 bulan terakhir. Jadi ini adalah angka yang menurut saya penting dan teman-teman pantas untuk evaluasi, terutama pada saat hari-hari yang kelihatannya lagi sepi. Karena harusnya ketika iklannya jalan, kalau memang sesuai dengan persentase tambah ke keranjang, ada pembeli yang add to cart produk kita. Nanti belinya kapan? Belinya ketika mereka udah ada duitnya, ya terutama mungkin pada waktu tanggal gajian dan tanggal kembar ketika voucher lagi banyak. Ya, karena voucher-voucher di Shopee pun sangat berpengaruh sama orderan toko kita. Ya, ketika video ini dibuat 1 minggu ini lagi sepi-sepinya. Ya, ini di bulan Juni. Karena ketika saya diskusi sama teman-teman di dalam grup Potakers, ya ada voucher-voucher yang lagi ditahan. Jadi biasanya tuh voucher gratis ongkir kayak unlimited ya, kita mau pakai berapapun belanja tuh bisa aja, tapi sekarang kayak lagi pelit shop vouchernya dan minimumnya itu lagi dinaikin. Jadi bukan nggak bisa untuk barang-barang kecil. Nah ini perubahan dari behavior, itu bukan dari iklan perubahannya, tapi dari sisi vouchernya Shopee sendiri. Ini bisa membuat pembeli itu nahan, walaupun barangnya udah ada di keranjang, dan check out-nya kapan? Mungkin tanggal 25. Ya, ini udah mau deket tanggal 25 atau nanti pas 77 ya. Jadi ketika angka tambah ke keranjangnya, persentase masih aman, produknya masih tambah, kita lihat di sini angkanya 152 masih aman, masih sesuai dengan traffic yang kita larikan ya. Menurut saya ini adalah iklan yang masih sehat. Ya, oke. Jadi itu adalah nama keranjang. Menurut teman-teman gimana? Coba perhatikan itu ketika lagi iklan ya teman-teman. Nah, berikutnya sering-sering untuk teman-teman explore lagi beberapa cara iklan baru. Misalnya kalau teman-teman lihat di sini, sekarang sudah ada iklan produk otomatis nih teman-teman ya. Nah, iklan produk otomatis ini berarti kita menyerahkan pada Shopee untuk memilihkan produk-produk yang belum diiklankan untuk diiklankan sama Shopee. Walaupun ada case kemarin produk yang sudah diiklankan tiba-tiba ditarik jadi iklan produk otomatis, tapi kalau di saya sih saya belum kejadian. Menurut teman-teman gimana? Nah, di sini jadi Shopee ini kita tinggal kasih untuk membuatnya ya, karena ini udah jalan. Tapi di sini kita melihat dari ROAS yang saya kasih, Shopee malah kasihnya ROAS lebih tinggi. Jadi bagus sebenarnya. Modal hariannya pun nggak dihabisin. Ya, penjualannya bagus, akselerasi performa ini biasa saya matiin. Di sini ada total 3 produk ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat ya, matriksnya juga lengkap ya kayak biasa ya, dan lain-lain ya. Teman-teman biaya iklan, biaya penjualan dari iklan dan lain-lain. Nah, yang jalan di sini adalah produk-produk yang nggak saya iklanin ya. Jadi ini jalan dan ini lumayan ya, menurut saya ini ROAS-nya lumayan. Ya, jadi teman-teman yang belum coba. Saya kok kayaknya punya satu feeling iklan produk otomatis ini bakal menjadi semakin gede dan efektif di bulan-bulan ke depan. Kenapa? Karena saya melihat dari TikTok sendiri, sekarang yang paling jalan adalah iklan produk otomatis, di mana kita iklanin, kasih budget untuk iklanin satu toko. Dan saya melihat arahnya mungkin ke sana. Jadi buat teman-teman, apakah harus coba? Boleh coba sedikit-sedikit ya. Tapi belum harus wajib coba sih, belum ya. Itu saran saya. Jadi ini hal update kedua yang pengen kita update di hari ini. Coba komen bagus atau enggak di tokoku lumayan ya. Tapi ada yang lumayan, ada yang enggak ya. Tapi kalau di toko ini lumayan, toko-toko lain ada yang kurang ya. Dan yang diiklankan adalah produk-produk yang enggak kita iklankan, baik iklan individu maupun grup iklan. Oke, next ya, kita akan bahas apa lagi ya teman-teman ya. Ini jumlah voucher. Jadi jumlah voucher ini disubsidi lewat Shopee ya, dan penjualan dari dari voucher. Nah, Shopee itu kayaknya ngasih lebih banyak voucher kalau kita kasih ROAS yang lebih gede. Ya, ini kurang lebih gitu. ROAS yang lebih rendah maksudnya ya. Jadi Shopee ini kemarin tuh sempat muncul notifikasi kayak gitu. Jadi kalau kita kasih ROAS yang lebih rendah, semuanya pakai auto, pakai akselerasi, voucher yang dikasih Shopee juga lebih besar. Tapi kebenarannya ya kita nggak tahu ya. Intinya teman-teman ngitung aja ROAS-nya, jangan sampai boncos ya. Nah, satu hal yang saya perlu edukasi berulang-ulang lagi teman-teman ya. Dalam beriklan teman-teman
jangan patokannya ke ROAS yang tinggi. Saya tahu beberapa mentor di sana itu kasih satu edukasi yang menurut saya kurang tepat ya. Kita jangan fokus ke ROAS yang tinggi. Fokuslah ke ROAS yang kita sasar, yang kita tuju, yang sudah dihitung. Misalnya untuk toko ini, saya kasih budget iklannya misalnya ya di 10% misalnya ya. Dan saya lihat saldo saya sekarang iklan saya itu baru sekitar 6%. Ya, jadi saya masih punya spare untuk saya gas. Ya, tapi ingat ya 6% ini kan belum termasuk PPN. Jadi dan kalau termasuk PPN mungkin sekitar 7-an ya, 7%-an. Jadi ini masih aman, masih bisa digas lagi karena 10%. Dengan budget yang saya kasih 10% untuk toko ini. Toko-toko lain tergantung dari hitungan budget saya per toko ya. Jadi ini yang saya harus track dan teman-teman coba ya lihat di sininya ya. Jangan sampai teman-teman kalau ngiklan tipis-tipis kurang dari 3 karena sayang ya. Karena kalau iklannya kurang dari 3 nanti nggak dapat hemat biaya iklan yang 1,5% ini ya. Jadi sayang sekali ya. Nah, buat teman-teman yang perlu label thermal, yang perlu bubble wrap, yang perlu kertas truk kasir, yang perlu plastik buat packing, ya kan? Bisa kontak saya, kita akan kasih harga terbaik. Kalau mau beli eceran juga bisa. Yang mau harga lebih murah di mana? Saya akan kasih link toko saya di Toco ya. Di sana lebih murah minimal 20% daripada Shopee. Jadi harganya kasih harga terbaik buat teman-teman. Ya, semua yang nonton di sini. Nah, kira-kira dari update-update ini ada yang saya kurang nggak ya? Karena menurut saya makin ke sini saya ngebacanya Shopee akan semakin mengarah ke otomatis satu toko. Ya, menurut teman-teman gimana? Jadi coba dipelajarin lagi ya. Dan makin seru iklan ya. Kalau teman-teman mau belajar iklan yang lebih dalam, kita tuh sebenarnya ada kelas iklan yang update ya, di mana kita kalau di Om Botak ini kita belajar pola pikirnya dulu. Jangan sampai pola pikirnya salah, jangan sampai fokus kita salah, karena menurut saya saat ini iklan ini sebenarnya adalah hasil akhir dari optimasi kita dari hal-hal yang lain. Karena yang penting itu bukan cuma iklan, tapi hal-hal lain juga harus kita kerjain sebelum kita ngiklan. Nah, ini yang penting. Nah, di kelas iklan kita yang terbaru, kita ngajarin ini. Kalau yang mau ikut kelasnya, kelas kita ini tinggal klik aja, Om saya mau ikut kelasnya, nanti kita akan kirimin linknya di video ini ya. Komen aja di sini, nanti kita akan kirim linknya. Tuh, teman-teman bisa belajar lebih dalam. Dan bonusnya nanti gabung di dalam komunitas Botakers. Itu komunitas buat online seller ya teman-teman ya, yang omsetnya ada 100 juta, supaya kita belajar bareng-bareng. Karena untuk nyampe ke sana-sana jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Nah, orang-orang yang udah nyampe ke sana ngasih tahu tuh ya teman-teman, saling ngobrol nanti ya, karena dagingnya itu di komunitas ini, sesama seller yang saling belajar. Nah, karena saya dulu bertumbuh dari komunitas juga, kalau nggak ada komunitas seller, Botak nggak ada sampai sekarang. Ya, jadi teman-teman, yuk gabung komunitas Botakers, komen saja, nanti kita akan kasih linknya buat teman-teman gabung. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terus belajar, terus update, karena di sini adalah sebuah journey. Yang penting kita jualan bukan lihat jumlah paketnya, tapi cuannya teman-teman ya. Yang penting cuannya tebel. Oke ya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.